ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan telekomunikasi berbasis sistem komunikasi kabel laut, atau sering disebut SKKL. SKKL atau Sistem Komunikasi Kabel Laut adalah jembatan digital yang menghubungkan antar wilayah Indonesia dan ke dunia internasional. Hampir keseluruhan trafik internet dilewatkan melalui SKKL. Saat ini Indonesia memiliki beberapa alur gateway ke jaringan global, yaitu melalui Batam ke Singapura, Jakarta ke Australia, dan Manado ke Amerika Serikat. Nilai strategis SKKL Indonesia dari aspek penyediaan konektivitas internasional adalah sebagai berikut. Mendukung konektivitas, sehingga kapasitas SKKL harus cukup, harus ada resiliensi, harus ada minimum alternatif route, minimal ada 3, baik untuk domestik dan internasional. Mendorong penyelenggara Giant Tech internasional, yang aplikasinya banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, untuk menempatkan servernya di wilayah Indonesia. Umumnya persyaratan yang dibutuhkan adalah kapasitas transmisi domestik dan internasional yang cukup, resiliensi yang memadai, dan penempatan data center yang lokasinya relatif bebas dari bencana, dengan dukungan catu daya atau listrik yang memadai. Pengaturan penyediaan sarana transmisi internasional melalui SKKL melalui PP nomor 46 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2021. Kerjasama yang dilakukan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, keamanan dan kerahasiaan informasi. Kedua, perlindungan data pribadi. Ketiga, persaingan usaha yang sehat. Keempat, kepentingan negara dan masyarakat. Kelima, pertahanan dan keamanan negara. Keenam, efisiensi sarana transmisi internasional secara nasional. Regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan SKKL adalah sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran. Kelima, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Keenam, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bidang Kominfo. Ketujuh, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan telsus untuk keperluan instansi pemerintah atau badan hukum. Kedelapan, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Ada 3 jenis penyelenggaraan telekomunikasi. Yang pertama adalah penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Yang kedua adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Dan yang ketiga adalah penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi itu sendiri ada 2 jenis. Yang pertama adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang bertujuan komersial. Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan komersial adalah penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Sedangkan untuk penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan non-komersial adalah penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Yang dapat menjadi penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi adalah badan hukum yang dapat berupa Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, Badan Usaha Swasta berbentuk perseroan terbatas, dan yang terakhir adalah koperasi. Sedangkan untuk penyelenggaraan telekomunikasi khusus, dapat dilakukan oleh perseorangan, dinas khusus, instansi pemerintah, dan badan hukum. Terkait dengan perizinannya, untuk penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi wajib melalui online single submission. Sedangkan untuk penyelenggaraan telekomunikasi khusus dibagi menjadi 2. Untuk telekomunikasi khusus badan hukum melalui online single submission, dan yang lainnya non-online single submission. Untuk sistem komunikasi kabel laut sendiri dibagi menjadi 2, yaitu sistem komunikasi kabel laut domestik dan sistem komunikasi kabel laut internasional. Sistem komunikasi kabel laut domestik dapat diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan tetap tertutup dan penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh.
Sedangkan sistem komunikasi kabel laut internasional dapat diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan tetap tertutup dan penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional. Secara menyeluruh, untuk menjadi penyelenggara jaringan telekomunikasi sistem komunikasi kabel laut, perlu mengurus izin-izin berikut ini. Yang pertama, perizinan yang berkaitan penggelaran ataupun pemeliharaan SKKL yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, izin pekerjaan bawah air yang ada di Kementerian Perhubungan, izin lingkungan yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, security clearance dari Kementerian Pertahanan, dan pemetaan kabel laut yang dilakukan oleh Pusat Hidrooseanografi Angkatan Laut. Setelah semua perizinan tersebut selesai, calon penyelenggara jaringan telekomunikasi SKKL melakukan pengajuan baik izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi komersial ataupun telekomunikasi khusus untuk keperluan non-komersial. Pengajuan ini dilakukan di awal saat akan memulai usaha. Adapun untuk calon penyelenggara jaringan SKKL internasional, perlu mengurus hak labu atau landing right kabel laut. Nantinya, monef perizinan dilakukan secara tahunan dan menyeluruh 5 tahunan. Proses perizinan berusaha di OSS RBA adalah sebagai berikut. Pertama, pelaku usaha melakukan pemilihan bidang usaha sesuai dengan KBLI 2020. Setelah itu melakukan pengisian data usaha. Setelah itu pelaku usaha mengurus izin lokasi atau PKKPRL. Nah, nantinya Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan verifikasi lokasi. Kembali ke pengisian data usaha. Setelah pelaku usaha melakukan pengisian data usaha, sistem OSS akan melakukan validasi risiko. Untuk SKKL ini nantinya akan masuk ke dalam kategori risiko tinggi, oleh karenanya tahap selanjutnya pelaku usaha harus mengurus izin dasar. Nantinya kementerian, lembaga atau daerah akan melakukan verifikasi persyaratan dasar tersebut. Setelah persyaratan dasarnya terpenuhi dan terverifikasi, maka pelaku usaha perlu mengurus persyaratan sektoral. Dalam hal ini karena terkait dengan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, maka persyaratan sektoralnya adalah persyaratan di sektor telekomunikasi. Tim verifikator di Kementerian Kominfo akan melakukan verifikasi terhadap persyaratan sektoral yang diajukan. Jika semua sudah lengkap dan benar, maka OSS akan menerbitkan izin. Persyaratan pengajuan izin SKKL adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rencana usaha yang memuat jenis layanan sesuai dengan penyelenggaraan yang diajukan, konfigurasi sistem atau jaringan, diagram dan rute peta jaringan, rollout plan atau komitmen 5 tahun, komitmen kinerja layanan 5 tahun, data teknis alat atau perangkat, bukti kepemilikan perangkat, PKS dengan penyelenggara lain, pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual, SOP monitoring jaringan, penanganan gangguan, billing dan penagihan, aktivasi dan deaktivasi pengguna, dan pelayanan pengguna atau pelanggan. Yang kedua adalah pernyataan yang memuat kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jaringan, serta menyampaikan data yang valid dan benar. Ketiga, tidak memiliki kewajiban PNBP terhutang. 4. Memiliki konfirmasi status wajib pajak. 5. Melampirkan daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan atau badan hukum pelaku usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara. 6. Surat pernyataan tidak menggunakan penomoran telekomunikasi. 7. Melampirkan surat pernyataan tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 8. Memperoleh hak labu dalam hal penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bekerja sama dengan penyelenggara SKKL asing. 9. Memperoleh surat keterangan layak operasi berdasarkan pelaksanaan uji layak operasi yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Minimal komitmen untuk pengajuan izin SKKL adalah sebagai berikut. Paling sedikit memiliki 2 kabel landing station dengan perangkat aktif yang saling terhubung, dengan kapasitas bandwidth paling sedikit 40 gigabit per second untuk pembangunan SKKL domestik. Untuk SKKL internasional, paling sedikit memiliki 1 kabel landing station dengan perangkat aktif di wilayah Indonesia, dengan kapasitas bandwidth paling sedikit 100 gigabit per second, dan wajib memiliki hak labu atau landing right. Paling sedikit jumlah kabel fiber optik adalah 2 core. Membangun NOC minimal 1 unit sistem yang dimiliki oleh pemegang izin. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung layanan.
Menyediakan gedung untuk kantor dan instalasi perangkat dengan luas proporsional.